Mbak, sudah sadar?" Ria terperangah saat melihat di sekelilingnya beberapa orang berkerumun. Dirinya bangkit dari posisi tidur. Seseorang melulurkan satu gelas berisi air yang ia tenggak hingga tandas. Matanya menatap sekeliling. Ia berada di sebuah ruangan. Entah ruangan siapa, ia tak tahu. "Syukurlah sudah sadar. Kami menemukan Mbak pingsan di tangga tadi," ucap wanita parubaya yang ada di kerumunan itu. "Mbak belum makan kah? Kenapa bisa sampai pingsan?" Ria menggeleng, memijit kepalanya yang memang terasa pusing. Teringat hal yang baru ia alami tadi. Apakah Alia sengaja menampakkan proses kematiannya padanya? Tapi untuk apa? "Sudah, jangan ditanya dulu. Biarkan dia istirahat," ucap seorang satpam yang rambutnya sebagian sudah memutih. Pak tua itu yang pertama kali menemukan Ria pingsan di bawah tangga. "Saya sudah tidak apa-apa kok, hanya pusing saja tadi," ucap Ria pada akhirnya membuat orang-orang berkerumun itu menatap dengan lega. "Mbak tinggal di lantai berapa?" "4, Bu. Mau diantar ke sana tidak?" "Nggak usah, Bu. Saya bisa sendiri kok." "Aduh, jangan. Lebih baik diantar saja," celetuk seorang ibu lain. "Iya, nanti pingsan tiba-tiba kayak tadi," celetuk yang lainnya juga. Ria hanya bisa tersenyum. Ibu-ibu dan penghuni rusun lain mengantar ia sampai depan kamarnya. Berulang kali ia mengucap terima kasih pada orang-orang baik itu karena dirinya sudah merepotkan. Kalau ingat bagaimana ia bisa pingsan tadi, Ria masih tak habis pikir bagaimana bisa. Apalagi saat melihat ingatan Alia, apa artinya sok-sok itu tengah meminta bantuannya. Ria menggeleng beranjak menuju kamarnya, melempar tas sembarangan arah dan merebahkan diri di atas kasur. Mengeluarkan ponsel dari dalam saku baju, lalu mulai scroll media sosial untuk menghilangkan pikiran atas kejadian tadi. Pusing sudah agak mereda. Scroll sosial media berlogo biru itu, ia menemukan sebuah tulisan yang membuat dahinya mengerit. Bingung, ia memang bergabung beberapa grup kepenulisan untuk membaca beberapa cerita kesukaan yang tak jarang ia beli novelnya. Sedari dulu ia memang suka membaca dan sering mengumpulkan beberapa novel, terutama cerita romantis. Ia paling suka cerita-cerita yang seperti itu dan sangat menjauhi cerita horor. Karena tak jarang saat ia membaca kisah-kisah horor, para sosok yang tahu dirinya disebut atau ada dalam cerita akan merasa terpanggil dan datang ke kamarnya. Tak jarang membuat merasa ketakutan sendiri dan berhenti untuk membaca cerita-cerita dengan genre tersebut. Tapi yang ini benar-benar tak bisa dilewatkan. Segenap hati Ria mengeklik cerita tersebut dan terpampang isinya guna membaca secara keseluruhan. Perlahan ia merasa ada sesuatu yang bergerak di plafon kamarnya. Sekilas melihat ada sosok yang menyeramkan yang menampakkan eksistensinya sebelum ia pingsan tadi. Sosok yang memperlihatkan kisah kematian padanya. Sosok itu datang karena merasa terpanggil atas kisah yang Ria baca. Kisah yang Ria baca saat ini sangat mirip dengan sosok Alia. Bagaimana sosok itu berwujud dan menampakkan diri, juga bagaimana cerita kematian yang direkayasa. Ria menekan profil akun penulis yang bernama Randi P. Terpampang wajah dan universitas di mana penulis tersebut berkuliah. Tak salah lagi, itu Randi, mahasiswa yang punggungnya terdapat sosok menyeramkan yang kini mengikutinya. Pulang kuliah, Randi tak mau balik ke kosan. Entahlah, keberanian yang hanya sebesar biji sawi itu tak mampu membuatnya mengatasi ketakutannya sendiri. Jadi, selesai kelas ia langsung menghampiri Ilyas, anak akuntansi yang kelasnya berada tepat di sebelah kelasnya. Kosan Ilyas juga berada di dekat kosannya. Ia sering menginap di sana. "Yas," panggil Randi, membuat laki-laki dengan kemeja kotak-kotak yang baru keluar dari kelas itu menoleh. "Oh, kau Ran, ada apa?" Randi tersenyum sumringah. Ia merangkul bahu Ilyas dan berjalan bersama. "Begini, aku mau minta tolong." "Hah? Apa itu?" "Malam ini aku mau nginap di kosanmu. Boleh enggak?" Ilyas berhenti melangkah.
anak rantauan yang berasal dari kota Medan itu menatap Randi segan. "Maaflah, bukan aku tak mau menampung kau, tapi hari ini mamaku datang, jadi nginap di kos-kosanku." "Ya sudah deh," ucap Randi lesu melepaskan rangkulan dari bahu Ilyas. "Maaf ya, aku gak bisa bantu. Lagipun, kenapa kau menginap di tempatku? Kosmu wifi-nya rusak lagi kah?" "Bukan," jawab Randi cepat. Terus Randi menggaruk kepala yang tak gatal. Gimana ya, sulit menjelaskan dengan kata-kata. "Ah, kau ini," Randi cengengesan. Sekilas ia melihat Putra lewat di ujung koridor, adik tingkat yang cukup dekat dengannya. "Ya sudah Yas, aku pergi dulu ya." "Ya, kalau begitu. Oke, hati-hati ya." Randi mengangguk, melambaikan tangannya, lantas berjalan cepat menuju Putra, merangkul bahu laki-laki yang memakai kacamata itu. "Put," panggilnya. "Oh iya Kak Randi, ada apa? Hari ini kosmu sepi. Nginap dong." "Yah, mau pulang kampung Kak. Ayah tiba-tiba masuk rumah sakit. Tapi kalau kakak tetap mau nginap, biarkan aku kasih kuncinya." "Jangan," cegah Randi cepat. Ia meminta nginap tempat orang lain supaya ada teman. Kalau yang punya tempat pergi, sama saja dong berarti. "Loh, kenapa?" "Kos kakak lagi ada perbaikan. Nginap tempatku gak apa-apa kok." "Enggak, bukan begitu Put." Terus, udahlah gak jadi aja, makasih ya." "Iya, sama-sama." Putra menatap kepergian Randi sembari geleng-geleng kepala dan menyimpan kunci di kantong celana kembali. Randi berjalan keluar dari kampus seperti orang bingung. Berulang kali ia menggaruk kepala dan termenung hingga cukup lama terdiam diri di parkiran. "Oh ya Kak, kalau mau keluar aja, susah ngeluarin motor nih." Randi tersentak. "Oh iya, maaf," ucap sembari memajukan motornya hingga orang yang tadi menegur keluar dari parkiran. Akhirnya setelah pertimbangan banyak, ia memutuskan pulang ke kosannya kembali. Entah apa yang akan terjadi nanti. Ia mungkin baru akan memikirkan menginap tempat lain. Adi masih belum pulang. Kamarnya masih kosong, gelap dan terkunci. Randi menetralkan debar jantung yang menggila saat melewati kamar temannya itu. Ia memutar kunci memasuki kamarnya. Tadi sebelum pulang, ia sudah memutuskan untuk beli bola lampu agar kamar mandinya terang benderang, dan berpikir itu mungkin akan meminimalisir ketakutannya. Namun nyalinya tak sebesar itu. Baru 5 langkah masuk, ia memilih berbalik dan keluar dari kamarnya. Meski tak melihat apa-apa, ingatan kejadian menyeramkan pagi dan malam itu membuatnya ketakutan setengah mati. Randi menatap sekeliling kosan. Mas Eko, laki-laki yang bekerja sebagai pegawai di sebuah bank swasta itu, tampak melangkah menaiki tangga dan hendak masuk ke kamarnya. Sebuah ide terlintas di benak Randi, tak peduli walau ia tak terlalu dekat. Dengan penghuni kos yang baru 2 hari ngekos di sini, Randi berjalan menghampiri Eko sebelum laki-laki itu benar-benar masuk ke dalam kamarnya. "Mas Eko," panggilnya sembari cengengesan. Pagi ini Randi datang dengan lingkaran hitam di matanya. Ia sama sekali tidak bisa tidur karena menjaga matanya tetap terbuka. Mengurungkan niat, ia tak jadi menginap di kamarnya Mas Eko. Laki-laki itu baru pindah 2 hari. Banyak barang-barang yang berserakan di kamar itu. Kalau Randi bersikeras, entah di mana ia akan tidur. Makanya ia menahan diri dan terpaksa tidur di kamarnya, menahan ketakutan walau tak ada sok-sok yang datang menakutinya. Sampai pagi menjelang ia hanya merem-merem ayam. Alhasil keuntungan mata itu semakin menjadi. Randi masuk ke dalam kelas, menelungkapkan wajahnya di atas meja kecil yang bersatu dengan kursinya, memejamkan mata sejenak sebelum dosen datang karena rasa ngantuk yang teramat sangat. Randi!" Laki-laki itu mengerjap, bangkit dari posisi sembari menggeliat, menatap sekeliling. Semua orang memperhatikannya. "Dipanggil Miss Ria tuh." Ia memicing, menatap siapa yang tengah berbicara kepadanya. Yasmin menunjuk Miss Ria yang sedang berdiri di depan kelas. Randi jadi gelagapan, buru-buru menguasai diri dan duduk sempurna. "Sana, udah ditungguin dari tadi," ucap Yasmin memukul pelan bahunya. "Mau ngapain?" bisik Randi takut.
Kali saja ia tadi tertidur saat dosen muda itu tengah mengisi materi, nilainya akan terancam jelek nanti. Gak tahu, udah ikutin aja. Semangat ya. Randi mendengkus, apalagi saat Yasmin memeletkan lidah ke arahnya. Ia melangkah gontai mengikuti Miss Ria yang kini sudah keluar dari kelas. Miss Ria menuntunnya duduk di kantin kampus. Diam agak lama sebelum wanita itu memulai ucapannya. Jadi apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Maksud Miss? Tukas Randy tak mengerti kenapa tiba-tiba Miss Ria menanyakan hal itu padanya. Apa punggungmu masih sakit? Randy menaikkan sebelah alis. Dari mana Miss Ria tahu kalau punggungnya sempat sakit kemarin? Apakah Miss Ria sekarang telah berubah menjadi peramal? Jawab Randy. Ya, tapi dari mana Miss tahu? Hanya menebak saja. Lalu apakah kamu akhir-akhir ini sedang menulis sebuah cerita? Maksudku di salah satu media sosial seperti Facebook. Hah? Randy melongo. Dari mana Miss tahu juga? Ria menghela nafas, mengeluarkan ponsel dari dalam kantung roknya. Berarti dugaanku benar. Ini cerita kamu yang buat. Ponsel Miss Ria menunjukkan sebuah laman sosial media milik Randy. Cerita yang ia buat beberapa hari lalu di salah satu grup komunitas menulis Facebook. Randy, mungkin kamu akan menganggap saya aneh. Miss Ria menurunkan ponsel di atas meja tepat setelah Randy mengangguk. Mengakui kalau akun yang menulis cerita tersebut adalah dirinya. Saya bisa melihat arwah. Seketika hening. Randy diam, tak tahu harus mengatakan apa. Ia berkedip menatap Miss Ria. Maksud Miss, ada sesuatu yang menggantung di punggung kamu kemarin. Sosok itu datang karena menulis kisah tentangnya. Oleh sebab itu dia menghantui kamu, membuat punggung kamu sakit. Dan parahnya, karena saya yang bisa melihat makhluk itu, saya juga terkena imbasnya. Jadi makhluk itu menuntut kamu untuk menulis kisah sebenarnya yang terjadi pada dirinya, karena yang kisah yang kamu tulis itu tidak benar. Tunggu dulu, maksudnya kisah kematian tragis sosok si wanita dari cerita berjudul Penunggu Rumah Kosong yang saya tulis. Miss Ria mengangguk. Mungkin kamu akan kira saya gila karena menceritakan hal ini ke kamu. Tapi sosok itu telah memberikan gambaran bagaimana kisah tragis sebelum kematian terjadi pada dirinya. Berbanding terbalik dengan cerita yang kamu buat. Randy terbelalak. Cerita yang saya buat ini berdasarkan kisah nyata dari desas-desus cerita rumah kosong di dekat rumah saya, Miss. Kisah tentang seorang wanita yang bernama Alia yang bunuh diri dan menjadi arwah penasaran karena telah berselingkuh, dan video perselingkuhannya tersebar di sosial media. Kamu sudah riset cerita tersebut? Apakah benar-benar terjadi? Saya dengar kisah tersebut dari orang-orang yang mengaku melihat bagaimana kematian Alia secara langsung. Ria menggeleng. Kalau begitu kamu telah mendapat berita yang salah, karena sebenarnya Alia tidak bunuh diri. Tidak bunuh diri? Ulang Randy tak percaya. Cerita yang selama ini beredar mengatakan bahwa Alia telah selingkuh dari suaminya dan bunuh diri. Setelah kejadian itu, pihak polisi tak melakukan penyelidikan lebih lanjut karena suami Alia yang memintanya. Dari mana Miss Ria tahu? Sudah saya katakan, saya bisa melihat arwah. Mungkin ini memang sulit dipercaya, Randy, tapi arwah Alia menampakkan kisah kematiannya pada saya. Alis Randy berkerut mendengarkan cerita yang menurutnya agak janggal itu. Ya, dia memang penulis horor, namun kalau mendengar kisah begitu secara langsung rasanya agak aneh. Miss gak lagi bercanda kan? Apakah wajah saya tampak berbohong? Randy menghela nafas, menatap wajah Miss Ria yang tak tampak raut kebohongan di sana. Kalau begitu, katakan pada saya bagaimana kisah kematian Alia yang sebenarnya. Kalau memang Miss Ria diberi penglihatan itu. Baiklah, saya akan menceritakan. Tapi saya tak sepenuhnya memerintahkan kamu untuk mempercayai apa yang saya lihat dan percaya kalau itu benar terjadi. Saya hanya ingin kamu mendengarkan dan berpikir lebih jernih. Karena setelah apapun yang terjadi itu terserah padamu. Karena sekarang arwah Alia bukan hanya mengikutimu saja, melainkan juga mengikuti saya. Randy menggeleng sembari berjalan naik menuju lantai atas dari bangunan di mana kamar kosnya berada.
Cerita dari Miss Ria terus terngiang-ngiang di kepalanya tentang kebenaran kisah Alia yang selama ini beredar di masyarakat. Randi tak tahu cerita mana yang sebenarnya terjadi. Namun kalau dikatakan Miss Ria memang benar kalau selama ini Alia tidak bunuh diri melainkan dibunuh, sia-sia riset ceritanya yang memakan waktu hampir 1 bulan. Padahal saat mengunjungi rumah kosong itu untuk menganalisa data dan keterangan cerita, Randi yakin benar kalau kisah kematian Alia ini persis seperti yang para narasumber itu katakan. Itu berarti pembunuhan Alia memang sengaja direkayasa sebagai bunuh diri. Randi tak ingin menduga-duga. Itu kisah 10 tahun yang lalu dan rumah mewah di pinggir jalan itu sudah lama tak ditepati. Setidaknya ia merasa bersalah setelah menduga-duga kematian tak wajar dari orang yang sudah meninggal hingga arwahnya bergentayangan begitu. Satu-satunya cara adalah ia harus memastikan sendiri kisah kebenarannya. Randi tersentak, menoleh ke belakang. Dilihatnya Adi sedang kewalahan naik tangga dengan banyak barang di tangannya. Ya ampun, kupanggil dari tadi gak nyahut-nyahut, ucap Adi dengan nafas ngos-ngosan. Hah? Masa? Aku kok gak denger? Makanya jalan jangan sambil ngelamun. Randi menggaruk kepala yang tak gatal sembari cengengesan. Membantu membawakan beberapa barang Adi saat melihat pemuda itu begitu kesusahan. Hehe, makasih ya. Tahu aja lagi repot. Biasa aja kali, baru pulang dari kampung. Adi mengangguk, mengeluarkan kunci dari dalam kantung celananya. Ibu sakit, jadi pulang sebentar buat merawatnya sampai abangku yang dari Kalimantan pulang buat gantian jagain. Sekarang udah sembuh. Alhamdulillah Ran. Seenggaknya gak separah hari pertama saat dibawa ke rumah sakit. Nafas sesak bahkan harus pakai tabung oksigen. Sekarang mah udah enggak. Alhamdulillah kalau gitu. Lekas sembuh ya. Amin Ran. Oh itu taruh situ aja, tukas Adi saat Randi berdiri di depan pintu kamarnya dengan kardus Indomie di tangannya. Isinya makanan Ran, kalau mau ambil aja. Iya Di, aku taruh sini ya. Adi mengangguk sembari masuk ke dalam kamar kos dan menyibakkan tirai jendela kamarnya. Sementara Randi hanya memperhatikan, tak berani masuk ke dalam. Masih segar dalam ingatannya kejadian hari itu yang membuatnya takut untuk tidur di kosan. Masuk Ran, jangan bengong aja. Enggak deh Di. Lah kenapa? Lagi banyak tugas, maaf ya. Elaknya. Oh ya udah deh, tapi ini dibawa ya oleh-olehnya. Adi menyerahkan satu bungkus plastik ke tangan Randi. Makasih. Sama-sama. Randi berbalik jalan menuju kamarnya. Setelah membuka pintu, ia meletakkan kantung plastik itu di atas meja belajar sembari mengintip sedikit isi dalamnya. Panganan ringan khas daerah. Randi mencomot satu dodol Garut dan memasukkan ke dalam mulut. Benaknya dipenuhi perkataan Miss Ria yang masih mengganjal, apalagi perkataan Miss Ria terakhir sebelum keduanya berpisah. Saya hanya berharap kamu mau menyelesaikan cerita yang kamu buat dan teror ini akan berakhir. Sudah banyak teror yang saya hadapi karena arwah yang selalu mengusik hidup saya. Saya hanya ingin hidup tenang Ran. Ia berdercak, mencampakkan bungkus dodol itu dengan asal seraya, menautkan kedua tangan di belakang kepala. Perkataan Miss Ria mengusiknya. Memang sejak ia menulis cerita tentang Alia yang ia ambil dari kisah nyata wanita yang sudah tiada itu, dirinya mulai diganggu penampakan-penampakan seram. Mungkin Miss Ria juga mengalami hal yang sama.